Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 21 Agustus 2020. Mengasihi dengan sungguh. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada suatu kisah di mana seorang suami terkejut melihat istrinya membeli jenis beras yang kualitasnya jauh di bawah beras yang biasa dibeli. Dan dia pun bertanya kepada sang istri. Istrinya pun menjelaskan, "Oh ini Pak, ini untuk disumbangkan ke rumah yatim piatu. Kalau beras mahal ini untuk kita konsumsi sendiri." Nah, saudara-saudara, apakah kita juga sering bersikap seperti sang istri ini? Yang sering membeda-bedakan dalam pemberian. Secara tak sadar, kita suka mengupayakan yang terbaik bagi diri kita dan keluarga, tapi tidak untuk orang lain. Ketika seorang ahli Taurat ingin mencobai Tuhan Yesus dengan menanyakan hukum yang terpenting, di dalam Injil hari ini sangat jelas dikatakan. Dan kita juga tahu bahwa ahli Taurat adalah orang yang suka menggunakan hal-hal rohani untuk mengabaikan tanggung jawab kepada sesama. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 23 ayat 4, ayat 14, ayat 16, dan 23. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus sangat mengejutkan saudara-saudara. Dengan jelas menyampaikan bahwa mengasihi sesama bobotnya sama dengan mengasihi Tuhan. Ayat 39. Yang Tuhan Yesus tekankan adalah sesama manusia, bukan sesama ras, suku, agama, atau kedudukannya. Artinya saudara-saudara, sepanjang seseorang adalah manusia, ya harus kita kasihi. Bahkan ukuran yang dipakai adalah seperti mengasihi diri sendiri. Ini ukuran yang sangat dalam karena tentunya hampir semua orang senantiasa mengusahakan hal-hal terbaik bagi dirinya. Nah, saudara-saudara, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama, itu namanya pendusta, saudara. Kita dapat lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Nah, bagaimanakah kasih kita pada sesama di sekitar kita, saudara? Adakah kita membeda-bedakan seperti kisah ibu di atas? Hari ini, perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Yang sering kita jumpai. Terutama mereka-mereka yang terdampak virus corona COVID-19 ini. Pikirkanlah hal-hal baik apa yang kita inginkan terjadi di dalam hidup mereka. Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mewujudkannya? Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan mereka? Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi berarti memberi. Memberi butuh pengorbanan. Memberi dengan penuh tulus tanpa ada maunya, tanpa embel-embel. Dan mengasihi tidak memandang status sosial, ras, suku, budaya. Mengasihi tidak memandang teman atau saudara sendiri ataupun musuh. Mengasihi sesama berarti mau menerima semua insan. Sekalipun mereka menyakiti kita, yang melukai kita, bahkan itu adalah musuh kita. Saudara-saudaraku, Injil hari ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kepada saya dan saudara untuk menjalani hukum kasih. Jika kita mengasihi Allah, maka kita pun selayaknya menunjukkan kasih kepada sesama. Melayani Tuhan dengan mengasihi sesama adalah perintah yang tak bisa dibantah lagi atau menolaknya.
Dengan tak melakukannya, maka kita telah berdosa di hadapan Allah. Maka saudara-saudaraku, hari ini Tuhan Yesus tegaskan kepada kita, kasihilah, mengasihi sesama tanpa embel-embel. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tanpa membedakan. Dan berkat kasih Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus selalu mendatangkan damai sejahtera bagi yang percaya kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.